Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelum kita lanjut, kita sekarang halaman 73 ya. Kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif, dan untuk para orang-orang yang berjasa kepada kita semua, khususnya untuk Pesantren Al-Aziz. Kita khususkan untuk muassis Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Mbah Khalil Bangkalan Madura, dilanjut dengan Mbah Hasan Genggong, wa ila roh Mbah Dula Salam Hacin Pati, Kiai Haji Sahal Mahfud, Barwani Kudus, Abu Yadim Yati Banten, wa Syekhi Asy Abdillah Rifai, nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala faminha ma la yahtassu bi dhahirin bi 'ainihi bal yajurru ayya dhahirin kana. Faminha, maka itu diantara huruful jar, huruf-huruf jar, ma bermula huruf la yahtassu yang tidak tertentu, apa ma, bidhohirin dengan isim dohir, bi ainihi dengan ainnya, dengan zatnya isim dohir, bal yajurru bahkan mengecirkan apa ma, ayya dohirin pada manapun isim dohir, karena ada apa dohir. Di antara huruf jar itu ada huruf jar yang tidak khusus mengecirkan isim dohir dengan zatnya isim dohir, tapi mengecirkan apapun yang namanya isim dohir. Wahwa, dan bermula ma la yahtassu bi dohirin bi ainihi, salah satu ahrufin, itu ada beberapa huruf. Al-kafu, yaitu kaf, huruf jar kaf yang maknanya seperti, wa hatta, dan hatta, wal wawu, dan wawu. Misalul kafi, bermula contohnya huruf kaf, huruf jar kaf. Misalul kafi, bermula contohnya huruf jar kaf. Nahu qauli ta'ala, itu seperti firman Allah Ta'ala, wardatan kaddihan, itu dalam surah Ar-Rahman ayat 37. Wardatan kaddihan, wardatan wardah itu bunga mawar ya. Kaddihan seperti minyak. Jadi Allah menciptakan bumi ini awalnya adalah satu dzarrah yang kecil. Dzarrah tadi memencar, biar itu seperti wardah bunga mawar, tapi kaddihan seperti minyak. Itu kaddihan yang menjadi contoh. Wardah kaddihan itu ya. Addihan kaddihani. Nah, itulah dicirkan oleh huruf jar kaf. Kemudian wa zaidun kal asadi, dan seperti contoh zaidun kal asadi. Zaidun bermula zaid, kal asadi itu seperti macan. Nah,
Tadi kan dinyatakan bahwasannya huruf jar yang 3 ini tidak khusus masuk kepada isim dhohir, tapi juga mencakup yang lain. Waqad tadkhulu, maka ditambahin itu waqad tadkhulu, dan terkadang masuk apa ma la yahtasu atau 3, yaitu tadkhulu masuk apa kaf ya, alat dhamiri atas isim dhamir, fi daruratis syi'ri, di dalam daruratnya syair. Kaqaulihi, ini ada enggak penyairnya? Kaqaulihi, oh enggak ada. Seperti ucapan penyair, wa ummu au alin, biasanya ada nama penyairnya tapi ini enggak ada. Wa ummu, seperti wa ummu au alin kaha au akroba, wa ummu au alin dan bermula biangnya, asalnya ummu kan ibu, au al itu jamannya wa'il. Wa'il itu apa namanya, kambing itu loh. Wa ummu au alin, dan bermula ibunya, biangnya kambing kanatifin sohrotan yauman liyuhila, kambing apa, kambing kacang ya, kambing gunung gitu ya. Kaha itu seperti ya induknya, au akroba atau mendekati. Wah, itu menjadi contoh kaha, itu aja ya. Ka, huruf kaf mengejarkan ha, itu jarang sekali gitu loh. Nah, maka ini diungkapkan oleh musannif qad tadkhulu, qad masuk kepada fi'il mudhari', itu menunjukkan makna taklil, sedikit, jarang sekali. Maka ini pun hanya di dalam contoh di sini pun hanya di dalam daruratnya syair. Wa mithalu hatta, dan bermula contohnya hatta, nahwu qauli ta'ala hatta matla'il fajri, sampai terbitnya fajar. Hatta matla'il fajri, sampai terbitnya fajar. Nah, itu matla'i dibaca i, dibaca jer, tandanya kasroh, yang mengejarkan adalah hatta gitu loh. Wa qaulihim, dan seperti ucapannya orang Arab, akal tusam kata hatta ro'siha bil jarri. Akal tu makan siapa saya, asam kata pada ikan, hatta ro'siha, sampai kepalanya ikan. Hatta ro'siha, sampai kepalanya ikan. Nah, itu hatta ro'siha. Ada juga hatta ro'saha, itu pembahasannya lain. Nah, ini dalam bahasa Arab, dalam arti secara simai, itu ada ucapan orang Arab, akal tusam kata hatta ro'siha. Diperhatikan, ro'si, sinya dibaca jer, jangan meleng. Nah, itu menandakan ro'siha dibaca jer oleh huruf hatta. Wa qad tadkhulu, dan terkadang masuk apa hatta, fid darurati, di dalam daruratnya syair, alat dhamiri, atas isim dhamir, aidon hal juga sebagaimana dhamir. Qaulihi, seperti ucapan penyair, coba ini barangkali ada. Qaulihi, seperti ucapannya penyair. Ini saya belum tahu lapisan. Penyairnya barangkali ada, enggak ada juga ini. Syairnya atat hatta kun taksudu kulla fajjin. Atat hatta kun atat hatta ka gitu loh. Taksudu kulla fajjin. Atat, datang siapa perempuan, hatta ka. Nah, itu menjadi contoh, hatta ka, sampai kamu. Ini sebenarnya jarang kalau enggak syair. Hatta ka, sampai kamu didatangi. Taksudu, menuju, bermaksud siapa dia perempuan, kulla fajjin, pada setiap gelombang.
perempuan itu selalu datang kepada siapapun, termasuk kamu didatangi. Bisa jadi musibah, bisa jadi fitnah. Itu failnya, saya nggak tahu banyak ayat sebelumnya. Bisa jadi musibah itu datang kepada setiap orang sampai kamu. Yang mana musibah atau sesuatu tadi, musibah tadi menyapu semua gelombang yang ada. Wa inna maqala, dan bahwasannya berkata siapa musannif al-jarra pada lafaz al-jarra li'annama, karena sesungguhnya lafaz, li'annama karena sesungguhnya lafaz li'annama karena sesungguhnya lafaz ba'da hatta, yang setelah hatta, fil mithali di dalam contoh-contoh tadi, ya juzu itu boleh apa raf'uhu merofakkan ma, wa nasbuhu dan menasobkan ma, aidon kali juga. Jadi boleh dibaca jer, boleh dibaca khofat, boleh juga dibaca nasob. Jadi rofa boleh, nasob boleh, jer juga boleh. Itu setelah hatta. Nantilah penjabarannya ada. Ini kan perlu pendalaman kalau seperti itu. Kama sebagaimana keterangan sayati yang akan datang apa ma. Wala yujarru, dan tidak boleh dibaca jer apa bi hatta dengan huruf hatta illa akhiran au muttasilan bi akhirin illa itu illa akhiran gitu ya, illa akhiran kecuali akhir itu illa akhiran kecuali akhir dari sesuatu. Contoh tadi akal nih, gampangnya akhiran itu goyah. Lu kenapa nggak mau ngapus sih Mat? Ini yang begini nih yang bikin gua resep ini. Orang udah kelar. Ini jangan main mulu apa? Orang makan ikan, loh iya kan? Namanya digambar ikan dah. Orang makan ikan itu, kepala ikan itu biasanya daging mulu apa tulang melulu? Daging mulu apa tulang melulu? Ya tulang lah, ngerti? Ketika orang kok makan ikan sampai kepalanya dimakan, itu adalah udah bagian paling akhir, begitu loh. Itu maksudnya illa akhiron. Habis lu pada kamu ngapus papan tulis, sebel gue lah. Au muttasilan, atau lafaz yang bertemu bi akhirin dengan perkara yang akhir, yang paling ujung. Karena hatta harus mengejarkan isim yang akhir atau yang bernempel dengan asing yang akhir, fala yuqalu, maka tidak boleh diucapkan sahirtul bari hatta nisfa, enggak boleh. Sahir itu melek siapa saya al-bari kata dalam semalam hatta nisfiha, enggak boleh. Bal ata bimithala ini, bal ata bahkan datang siapa musannif bimithala ini dengan dua contoh, yaitu hatta matla'il fajri dan akal tusam kata hatta roksiha lil isyarati, untuk memberi isyarah ila annal jarro, pada sungguhnya mengejarkan dia dengan hatta takunu yakunu, itu ada apa al jarru biha wajiban, itu wajib. Musannif mencontohkan hatta matla'il fajr dan lafaz akal tusam kata hatta roksiha, itu memberi isyarat bahwasanya yang mengejarkan dengan hatta satu ketika adalah wajib. Wadzalika, dan bermula itu kaunuhu wajiban idza kana, jika ada apa ma lafaz ba'da yang setelah hatta isman, itu isim ghairu dakhilin, yang tidak masuk fima di dalam lafaz qabla yang sebelum hatta, kal ayati seperti ayat hatta matla'il fajri,
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha hatta mat la'il fajri watarotan, itu dikaji watarotan, dan dalam satu ketika yakunu ada apa al jarru biha jaizan, itu jaiz, wadzalika dan bermula kaunuhu jaizan idza kana, itu ketika ada apa ma juz'an, itu bagian mimma dari lafat qoblaha yang sebelumnya hatta, walam yata'adzar. Itu contohnya akal tusam kata hatta ro'siya, kepala ikan itu bagian daripada badannya ikan. Walam yata'adzar dukhuluhu kal mithali, walam yata'adzar dan tidak menghitung uzur siapa musannif dukhulahu pada masuknya dukhulahu pada masuknya ma kal mithali, seperti contoh yaitu akal tusam kata tadi. Wa inna mamtana'a, dan bahwasanya tercegah apa al atfu mengatofkan bihatta dengan hatta fil ayati di dalam ayat, yaitu hatta matla'il fajr, li'annaha, karena sesungguhnya hatta innama ta'tifu, itu bahwasanya mengatofkan apa hatta ba'dhon pada sebagian ala kullin atas kul, kama sebagaimana keterangan saya yang akan datang apa ma. Perhatikan ini, saya ini kayak sebelumnya kan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya, kan gitu, hatta mat la'il fajar. Ini sengaja ditulis panjang biar tahu kronologisnya. Ini sebelumnya hatta mat la'il fajri, kan lafaz salamun hiya, ngerti maksudnya? Tuh molor kan, bangunin tuman, bangun. Sekarang saya bawa ini, kalau ada yang ngantuk saya senter pakai ini, ya enggak? Lah iya, siang disuruh tidur ya, giliran ngaji malah tidur ya. Perempuan juga asal ngode ngantuk nang pojok noh. Lah iya kan? Sekarang saya bawa senter, ngantuk senter matanya enggak? Lah iya. Nih, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta mat la'il fat. Ini kan beda dengan akal tusam kata hatta ro'siha. Kalau ro'siha ya ngantuk lagi, udah biarin deh borokokok. Hei ngkong, molor mulu sebel banget. Ini ikan ya enggak, kepala ikan itu kan bagian daripada ikan. Juri tidur situ. Tidur sono aja tidurnya. Bentar tidur di bangku ya, kesenggol jatuh nangis lagi kan. Kepala ikan itu bagian dari badan ikan apa bukan? Dengerin mat. Kepala ikan itu bagian dari ikan apa bukan? Bagian apa bukan? Kenapa lu ngomong enggak? Lah iya kan? Kepala ikan ya bagian daripada ikan. Nah maka ini wajib jer. Wajib. Tapi boleh enggak? Boleh enggak jer. Gitu loh. Kalau ini hatta matla ini boleh jer, boleh enggak? Nasab boleh, nanti ada pembahasan di belakang. Tapi kalau hatta matla'il fajri ini wajib jer, karena lafaz yang setelah hatta bukan bagian dari yang sebelumnya. Sebelumnya nggak ada orang sebelumnya salamun hiya kok. Ngerti maksudnya?
Kemudian apa yang harus diperhatikan? Hatta itu adalah goyah. Tadi sudah saya sebutkan sebenarnya. Akhir daripada atau puncak daripada sesuatu. Orang makan ikan itu normalnya dagingnya. Kok orang makan sampai ke kepala-palanya ikan dimakan. Makan kepala ikan itu adalah puncak dari ya sampai penghabisan maksudnya. Ngerti maksudnya? Nah, itu kalau kata orang Arab. Kalau kata orang Indonesia, lah kagak. Kalau ikan teri lah emang kalau makan ribet kalau nggak sama. Ya nggak, lu makan ikan teri, lu mau potong-potong ikan teri yang sekecil-kecil itu, lah kagak. Ya nggak, badannya sikat, kepalanya embat, tainya babat. Ya nggak, lu ya apa nggak? Lah makan teri ikan situl sekecil-kecil itu ya nggak, goreng sereng udah. Maka bahkan maaf kata ikan-ikan kecil itu kalau di daerah-daerah nelayan itu malah sering dibuat terasi, bahan terasi. Itulah dalam ilmu apa namanya? Ini lucu dalam ilmu fikih. Terasi itu dimakfu kalau untuk dimakan. Tapi enggak dimakfu kalau untuk sholat. Ada pendapat seperti itu. Begitu loh. Itu hatta. Lu hatta aja pembahasannya mendalam. Maka ini kudu dimutolaah bener-bener, nggak boleh main-main. Kok masih main-main ya nggak bisa lah. Ngerti ya? Pergi pulang nyampe sana main PS ya, main game, nonton TV nyampe jam 2:30 ya. Susah. Maka nggak boleh. Fala yuqalu sahirtul barihata hatta nisfiha, itu nggak boleh. Saya melek sampai separuh malam. Separuh malam itu akhir dari malam apa bukan? Nggak boleh. Karena separuh malam itu bukan akhir malam. Maka kalau di sini firman Allah ini sampai terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu puncak malam apa bukan? Puncak malam. Malam terakhir itu ya akhir fajar itu. Nah itu maksudnya. Jadi mengecirkan dengan hatta pun ada syarat-syarat tertentu. Nah, ini kan termasuk min daqaiqin nahwi, dari lembut-lembutnya atau dari jelimet-jelimetnya ilmu nahwu. Nah kalau kita nggak masuk, nggak menyelam di dalamnya dengan mutolaah secara maksimal, nggak bakalan nyambung. Begitu loh. Maka ngaji nahwu itu jarang. Jangankan online, ngaji live offline aja sekalipun itu ngaji langsung itu jarang peminat. Itu ilmu nahwu. Maka kita ini mempertahankan ilmu yang memang disebelin sama orang banyak. Ngerti maksudnya? Belum tentu orang-orang yang pakai udeng gede-gede, pakai jubah gede-gede itu paham akan ilmu nahwu. Jelimet emang. Begitu loh. Wa mithalul wawi, dan bermula contohnya wawu nahwu wallahi warrahmani, maksudnya wawu qasam. Wallahi ya demi Allah, warrahmani ya demi Allah yang Maha Rahman. Wala yujma'u, dan tidak boleh dikumpulkan apa bainaha antara wawu wa baina fi'lil qasami, dan antara fi'ilnya qasam. Bi khilafi ba'il qasami, berbeda dengan ba huruf qasam. Maksudnya wawu qasam itu tidak boleh dikumpulkan sekaligus dengan fi'il qasamnya. Beda dengan ba gitu loh. Wa minha, dan itu diantara huruf jer, ma bermula huruf jer yahtasu, yang tertentu apa jarruhu mengejarkannya ma billahi dengan, nah itu ikhtasso ya. Perhatikan, saya ulangi, kan kalian lagi membahas huruf jer. Ini kan ikhtasso kan dari kata-kata khosso ya kan, khusus, maksus atau apa, itu kata sambungnya itu bi, ngerti kan? Maka dalam apa nikmah dan bisa itu ada mahsus bil madhi, ada mahsus bil dhammi. Khosso ya bi,
Gitu loh. Secara umumnya begitu, walaupun ada lam. Khususon ilaro, ila bukan lam, ya kan? Khususon ilaro bukan khususon birruh, enggak. Normalnya khosso itu bi, tapi ada juga khosso ila. Ngerti ya maksudnya nih? Jadi fi'il itu mempunyai to be, mempunyai kata sambung yaitu berupa huruf jar, dan kata sambungnya berbeda-beda. Kalau mau modal mana? Kita sambilin kitabnya, tahu ada di sini apa ada di rumah. Itu yang kemarin saya ceritakan, al-af'al al-muta'addiyah bi hurufil jarri. Fi'il yang muta'addi dengan huruf jar itu. Yang saya pun dikasih fotokopian itu dari Caulil. Nah, kalau kalian mau, kalau kalian memang mau mendalami betul dalam ilmu kitab kuning, ya memang harus menceburkan diri secara maksimal. Tanpa ada itu nggak akan bisa. Tapi kalau udah bisa, masya Allah, ilmunya udah melekat, ilmunya sudah nancep, mau ada geledek segede ngalaihim itu loh, aman. Ngerti Tias? Beda sama Sandi mana tadi? Sandi itu bersin aja ilmunya langsung lupa. Jangan ada geledek ya. Sama aplah. Bersin doang, ilmunya langsung rontok lupa. Al-kalamu walam itu tadi nyangkut hilang semua. Itu bersin doang ya. Waduh, kacau. Maka mutolaah yang namanya takror atau tikror dalam bahasa taklim itu benar-benar harus diterapkan, dipraktikkan gitu loh. Oke. Wa lafzu Rabbi dan lafat Rabbi. Di antara huruf jar itu ada yang khusus masuk lafat Allah dan lafat Rabbi. Lafat Rabbi bi fathhi ra'i dengan dibaca fathah ra-nya. Hala kaunihi, hal keadaannya Rabbi mudhofan itu dimudhofkan lil Ka'bati terhadap Ka'bah. Auliya il mutakallim atau kepada ya mutakallim. Wa huwa dan bermula ma yahtassu jarruhu billahi wa Rabbi mudhofan lil Ka'bati dan seterusnya tadi, harfun wahidun itu huruf yang satu. Wa huwa dan bermula harfun wahid at-ta'u itu ta. Aitaul qasami tegasnya tak qasam, tak sumpah. Wala yujma'u dan tidak boleh digabungkan apa bainaha antara tak qasam wa bainal fi'li dan antara fi'ilnya. Aidun kali juga nahwu tallahi tafta'u. Tallahi demi Allah. Tafta'u tafta'u tadhkuru Yusufa. Itu surat Yusuf itu. Wa nahwu tarabbil Ka'bati demi Tuhannya Ka'bah. Wa tarabbi dan demi Tuhanku. La af'alanna. Nah itu maksudnya fiilnya dibuang. Enggak boleh ada tallahi la af'alanna, itu enggak boleh. Jadi maksudnya ada satu huruf jar. Berarti kan huruf jar ini yang dijerkannya lafaz tertentu, yaitu hanya lafaz Allah dan lafaz Rabbi. Rabbinya enggak sembarangan. Rabbil Ka'bah, Rabbi yang mudhof ilaihnya Ka'bah, dan Rabbi yang mudhof ilaihnya ya mutakallim. Ngerti? Seperti lafaz ta Rabbil Ka'bah, ta Rabbi, itu loh. Tallahi tadhkuru Yusufa. Nah itu ya dalam surat Yusuf itu. Nah itu diantara jenis-jenis huruf jar. Loh, ini kan jelimet. Kalau nggak kalian hafalin, nggak kalian ulang-ulang, nggak bakalan bisa. Gitu loh. Kemudian wal ghalib dan bermula normalnya dukhuluha itu masuknya huruf ta, huruf jar ta ala lafzil jalalati atas lafaz jalalah itu lafaz Allah. Tallahi kebanyakan normalnya seperti itu. Wanadaro dan langka. Wanadaro dan langka apa khafdhuha mengkhafatkannya ta li ghairi dzalika pada selain itu. Selain itu lafaz Allah
Rabbil Ka'bah dan Rabbi tadi. Kakaulihi seperti ucapan orang Arab, Tar-Rahmani wa tahayatika. Tar-Rahmani demi yang Maha Rahman. Wa tahayatika dan demi hidupmu. Ada tapi jarang. Ini nyambung kan nih? Tahayatika demi hidupmu itu ada tapi jarang sekali. Wa minha dan sudah tinggal diingat-ingat. Dan itu diantara huruf-huruf jerma bermula huruf yahtasu yang tertentu apa jarruhu mengecilkannya ma bizamani dengan isim zaman, isim waktu. Ya zaman ya waktulah. Al muayyan yang ditentukan, ghairal mustaqbali yang tidak mustakbal. Wa huwa dan bermula ma yahtasu bizaman, mud wa mundu itu mud dan mundu wa mud. Madhian kana madhian itu berupa zaman madhi karena ada apa zaman. Wahuma hali bermula mud dan mundu itu fi di dalam madhi. Bimakna min semakna dengan min. Perhatikan mud dan mundu. Ya, ini saya ulangi perhatikan. Ini jelimet. Mud dan mundu ketika masuk pada zaman madhi. Bukan fi'il madhi, zaman madhi maka maknanya adalah huruf min. Mengerti? Mud yaumil jumu'ah ya sama dengan min yaumil jum'ah. Nah, nahwu ma ra'aituhu mundu yaumil jumu'ati au mud yaumaini. Saya tidak melihat hu pada fulan mud yaumil jumu'ati semenjak hari Jumat. Nah itu loh. Yaumi itu dibaca mi karena dijerkan oleh mundu. Mud yaumaini juga sama semenjak 2 hari. Au hadiron. Nah perhatikan. Atau zaman hadir. Jadi mud dan mundu mempunyai juga tadi kan zaman madhi, zaman lampau pasten, ya kan? Tapi ada mud atau mundu yang masuk pada zaman hadir. Nah, kalau masuk pada zaman hadir, wahuma bimakna fi. Wahuma dan bermula mud dan mundu fihi di dalam hadir bimakna fi itu semakna dengan fi. Nahwu ma ra'aituhu mud au mud yaumina. Tidak melihat siapa saya pada fulan mud boleh au mundu yaumina di dalam hari ini, di dalam hari kita ini. Nah itu kalau zaman hadir itu zaman sekarang. Maka mud dan mundu maknanya adalah maknanya fi di dalam, paham enggak? Ini sulit loh. Ini harus membutuhkan daya ingat yang luar biasa. Saya ulangi. Kalau mud dan mundu menunjukkan zaman madhi, zaman lampau, maka maknanya adalah min. Mud dan mundu semakna dengan min. Ma ra'aituhu mud yaumil jumu'ah. Saya enggak lihat si fulan, ya enggak, Suryana karena dia pulang dari hari Jumat kemarin. Kan Suryana pulangnya Jumat ya. Ya kan? Tahu udah nyampe apa belum? Udah kali. Atau mud yaumaini semenjak 2 hari yang lalu, kalau contoh di situ. Nah, itu mud dan mundu maknanya min. Tapi kalau mud dan mundu menunjukkan zaman hadir maksud zaman sekarang, maka mud dan mundu adalah menunjukkan makna apa tadi? Menunjukkan makna fi. Oh gitu loh. Jelas kan? Udah gampang lah itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Mana saya lapar banget ini, belum makan lagi. Aduh. Lu udah makan berapa kali sini? Sarapan udah, makan udah ya. Saya sekali belum, kecuali apa tadi? Cau sejari-jari. Enggak? Ada ngopi biar seger. Itu kan rumit kan? Mud mundu. Kalau masuk pada zaman madhi maknanya min. Mud dan mundu kalau masuk zaman hadir maknanya fi. Loh ini kalau nggak diperhatikan secara serius nggak akan paham. Nah
mumpung kalian ini pikirannya belum ruwet yang macam-macam. Jadi perhatikan, deres maksimal, belajar maksimal, mudzakarahnya maksimal, jangan bercanda. Itu loh maksudnya. Kalau memang seperti itu, kalian pulang kampung masing-masing di kampungnya paham. Lah tinggal ngerek bendera Al-Aziz di mana-mana. Loh, sebagaimana saya pun ngerek bendera Mansazul Ulum, kan begitu sebenarnya. Jadi enggak sia-sia ilmu, waktu kalian enggak sia-sia. Ya kan? Orang tua kalian pun enggak akan sia-sia. Sandi punya orang tua apa enggak? Memang lu enggak punya orang tua, emang lu lahir dari batu. Bapak ibu saya udah mati, Pak. Ya walaupun udah mati, emang enggak punya orang tua. Lu punya orang tua apa bukan? Lah iya, katanya tadi enggak punya. Emang lu anak batu apa anak siapa, katanya enggak punya orang tua. Lucu nih kadang-kadang. Lah iya kan? Lu orang tua saya udah enggak ada, Pak. Kita kan punya. Nah, orang tua kalian gua bangga di alam barzah. Ini ngelihat orang tuanya buandel banget kayak Rahmat begitu ya enggak? Orang tuanya bangga apa bonggan? Bonggan lah. Lu ngerti bonggan apa enggak, Pak? Ayo lu kuamleng itu namanya bonggan. Lah iya kan? Itu maksudnya. Oke. Wah, mana tadi? Nahwu ma raaitu mud ya walayat khulani, dan tidak boleh masuk apa mud dan mundu ala zamanin mustakbalin mahsusin, atas zaman mustakbal yang akan datang, future, futur ya, future itulah. Kalau yang baca Sandi mana ngerti future, bingung dia ya enggak. Futuro merek mobil tuh Futura gitu ya. Wala mubhamin, dan tidak juga yang mubham. Fa in dakhala, maka jika masuk apa mud dan mundu ala jumlatin, atas jumlah, hukima, maka dihukumi apa mud dan mundu bidorfiyatihima, dengan kedorofannya mud dan mundu. Buset deh, apa enggak ribet loh. Mud dan mundu enggak boleh masuk pada zaman mustakbal maksus, enggak boleh juga pada isim zaman mubham. Kalau mud dan mundu masuk kepada jumlah, maksudnya jumlah terserah mau jumlah ismi apa jumlah fi'liyah, maka dia ganti dihukumi dengan dzaraf. Jadi mud dan mundu kan tadi apa? Huruf jar kan? Tapi ketika ia masuk kepada jumlah, dia berubah fungsi menjadi dzaraf. Lu puyeng apa enggak? Ingat-ingat seperti itu. Maka kudu ekstra betul-betul rajin, betul-betul harus peduli dan lain sebagainya. Wa idhafatuhuma ilaiha au ila zamanin mudhafin ilaihi. Wa idhafatihima, dan dimudhafkannya mud dan mundu ilaiha kepada jumlah, au ila zamanin, atau kepada zaman mudhafin yang dimudhafkan ilaiha kepada jumlah. Nahwu ma ra'aituhu mundu ja'ani, ma ra'aitu tidak melihat siapa saya, hu pada fulan, mundu ja'a itu semenjak di dalam, semenjak datang siapa fulan ini kepadaku, au mud kana indi, atau semenjak ada siapa fulan indi itu di sisiku, au alas min marfu'in, awas jelimet bener ini, atau atas isim marfu'. Nahwu ma ra'aituhu mundu lalu yaumul jumu'ati, ma ra'aitu tidak melihat siapa saya, hu pada si fulan, mundu yaumul jumu'ati semenjak hari Jumat, au mud sahrun, au mud sahruna, atau semenjak sahruna bulan kita. Nah, perhatikan ini jelimet lagi. Fa innahuma, maka sesungguhnya mud dan mundu mubtada'ani, itu sebagai mubtada keduanya, bimakna awalil muddati, semakna dengan awalnya masa.
au jami'iha atau semua muddah. Wa ma ba'dahuma, wa ma dan bermula kalimat ba'dahuma yang setelah mud dan mundu, khobarun itu sebagai khobar, wabil aksi dan boleh dibalik. Mud dan mundu sebagai khobar, lafaz sesudahnya sebagai mubtada. Cara mengartikannya, ma ra'aitu tidak melihat siapa saya, hu pada si fulan, mundu. Perhatikan tuh artinya yang benar. Itu boleh jadi mubtada. Mundu bermula awalnya masa, yaumul jumu'ati itu hari Jumat. Nah, boleh begitu, boleh dibalik. Mundu itu awalnya masa tidak melihat, yaumul jumu'ati bermula hari Jumat. Ngong ngapain ngong? Alo kocak ngong mah. Udah titik. Ini jelimet, lebih jelimet. Ya. Jadi mud dan mundu. Bisa tulis lah biar memori kalian hidup. Ini hatta aja kan ribet tadi, ya kan? Terus mud dan mundu. Mundu. Ya. Ini mempunyai banyak pemahaman. Mud dan mundu tadi bisa diartikan min. Apabila zamannya madhi. Mud dan mundu bisa mempunyai makna fi apabila pada zaman hadir. Zaman hadir itu zaman sekarang. Satu keajaiban lagi, mud dan mundu tidak boleh masuk pada zaman mustakbal. Ini nggak boleh mustakbal. Artinya dipahami dari sini mustakbal nggak ada. Kan gitu. Nah, yang terakhir mud dan mundu itu malah maknanya dzorof. Apabila masuk kepada jumlah. Ini bukan terakhir, ada satu lagi. Yang terakhir tadi, apa tadi barusan? Mud dan mundu bisa ditarkib sebagai mubtada atau khobar. Atau sebaliknya kan, mubtada atau khobar. Apabila masuk kepada isim yang dibaca rofa. Ma ra'aituhu mundu yaumul jumu'ah. Tuh, ini saya tulis. Ini lebih ekstrim lagi nih. Mundu. Lah ini kan kudu membutuhkan perhatian serius. Ya kan? Sinian. Bangunin. Lah, dibangunin sampai kedip-kedip enggak? Lah. Cuci muka. Lah ya lu dikata engkong lagi cerita apa ya? Hei, cuci muka. Juni ngantuk juga itu. Oh, sembarangan. Ma ra'aituhu. Udah Suryana aja lah biar gampang. Ma ra'aina gitu aja lah. Kita tidak melihat Suryana pada Suryana. Oh, dia lagi mudik ke Lampung. Ya enggak? Mud boleh, mundu juga boleh. Yaumul jumu'ah. Ini boleh dijadikan mubtada. Mud maknanya mud atau mundu awalul muddah. Ini kalau dijadikan mubtada, bermula awalnya masa saya tidak melihat Suryana itu yaumul jumu'ah. Paham? Boleh dibalik. Mud atau mundu itu menjadi khobar. Itu awalnya tidak saya melihat Suryana yaumul jumu'ah bermula hari Jumat. Ini sepele tapi mempunyai pemahaman yang panjangnya luar biasa. Itulah ilmu nahwu. Ya enggak? Ini Tio, lu cuci muka. Ngaji asar begitu ngantuk mulu ya enggak? Astagfirullahaladzim. Perempuan ada yang ngantuk juga? Siapa? Umi udah bangun? Lah. Gampang apa susah? Gampang apa susah?
Ada yang ngomong susah, ada yang ngomong gampang. Tadi ngomong gampang Jana. Siapa tadi ngomong gampang? Yasin. Kalau Santi lumayan ya. Itu udah gambaran bagi saya. Rahmat gambaran pemalas. Ya enggak? Santi setengah malas. Awas sih, ntar lama-lama setengah. Iya kan? Waduh, lu jawaban itu dalam pandangan psikologis itu menggambarkan sikap kalian sebenarnya. Tuh gitu loh. Maka penting gitu loh. Udah dah kalau saya gas takut jelepat lagi kalian. Lo jangan kalian pikir gampang. Kalau saya timbang baca mah bet cepet kelar enak ya. Ganti kitab udah enak aja udah. Udah titik itu wa minha ma yahtasu ntar malam dah. Wallahu alam bisawab. Itu bersama udah enggak usah ngasih kitab ya. Ngasih yang lain apa enggak? Lu maunya enggak diterusin ya. Udah saya belum makan udah gemeter nih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.